偿命！我们该怎么办？贺星球，我们必须尽快。士兵无法承受这里的深渊。Halo semuanya, selamat datang di Ruang Film. Bagaimana kabar kalian semua? Semoga selalu sehat dan baik-baik saja. Pada hari ini kita akan melanjutkan Donghua Connect on the Berries episode 9 sampai 10. Di bagian sebelumnya, Shenmue dan teman-temannya memutuskan untuk balik ke pangkalan serta merasa tak tega karena meninggalkan Clitty yang hanya sendirian melawan begitu banyak monster. Di sana, Shenmue dan yang lainnya harus berhadapan dengan York yang sekarang menjadi bawahan dari Abyss. Akibatnya, Shenmue pun harus kehilangan dua orang sahabatnya, yakni Asura dan Clever Ghost. Merasa marah sahabatnya dihabisi, Shenmue pun tiba-tiba menjadi sangat kuat dan berhasil menghabisi York. Ia juga secara mendadak menggunakan armor kesatria milik Hukalina. Setelah itu, Clitty berniat membawa Shenmue ke Satya Changyan. Sayangnya, ia malah terjatuh akibat ulah dari komandan batalion kedua. Selain itu, pesawat Shenmue dan batalion kedua juga harus ikut terjatuh karena tersambar oleh badai petir. Scene berlanjut di mana Clitty sangat terkejut di saat melihat pesawat Kesatria Changyan-nya yang sudah hancur. Di sana, dia itu sedang berusaha mencari Ken di puing-puing pesawat Kesatria Changyan yang ia temukan. Tak berselang lama, dia merasakan sebuah api jiwa di sekitarannya, yang kemudian secara mendadak dia terkena sebuah serangan hingga membuatnya terpental. Ternyata serangan itu datang langsung dari Jiu dan Gray. Tanpa banyak bicara, Jiu kembali memerintahkan Gray untuk menyerang Clitty. Alhasil yang dilakukan oleh Clitty hanya bisa menghindari serangannya, karena dia itu sama sekali bukanlah tandingan Gray. Gray membuat Clitty terpojok, hingga akhirnya Clitty tak berdaya lagi karena terkena serangan darinya. Setelah itu, Jiu menginterogasi Clitty mengenai keberadaan Hukalina, sampai mencoba memeriksa memori Clitty melalui lencana miliknya. Jiu sangat terkejut saat melihat Shenmue di dalam memorinya. Dia pun menanyakan di mana keberadaan dari Shenmue sekarang, karena menurutnya Shenmue sangatlah penting dan kunci dari segala permasalahan yang mereka hadapi saat ini. Jiu kemudian menyuruh Gray untuk melepaskan Clitty. Kemudian dia menjelaskan kepada Clitty bahwa apa yang terjadi kepada para pasukan Kesatria Changyan ada ulah dari Hukalina, karena Hukalina sekarang sudah terkikis oleh energi asing. Satu-satunya cara yang dapat menyelamatkan Hukalina adalah dengan menemukan Shenmue terlebih dahulu, karena kekuatan dari dalam diri Shenmue adalah kuncinya. Di sisi lain, Shenmue dan komandan batalion kedua yang baru saja terjatuh dari pesawatnya dikepung oleh beberapa prajurit dari Kesatria Changyan, yang mana setelahnya mereka pun ditangkap oleh mereka. Beberapa saat kemudian, Shenmue yang sudah kembali tersadar, dia pun diinterogasi oleh Ken mengenai lencana milik Hukalina yang ada pada diri Shenmue, serta dia itu juga ditanyai tentang keberadaan Clitty pada saat itu. Karena Shenmue tak memberikan jawaban yang memuaskan, Morena pun berpikir kalau Shenmue dan Hukalina adalah satu komplotan yang berusaha mengkhianati Tron. Menurutnya, Hukalina tidaklah menghilang, melainkan pergi mencari Apokalips. 他和修都背叛了索恩。克莱汀女绝跑了也。 Ucapan dari Morena sedikit mempengaruhi Ken. Dia pun kembali menanyakan kepada Shenmue mengenai keberadaan Hukalina sekarang dan kesepakatan apa yang Shenmue buat dengan keluarga Kalina. Mendengar pertanyaannya membuat Shenmue justru semakin bingung, karena sebenarnya dia tidak tahu apa-apa. Dia juga sama sekali belum pernah mendengar nama Hukalina. Lalu Morena pun mencoba memeriksa ingatannya yang ada pada komandan batalion kedua, hingga sistem dari mesin komando batalion kedua pun error dan membuatnya jatuh tak sadarkan diri. Melihat sahabatnya yang disakiti, Shenmue pun menjadi sangat murka. Dia tiba-tiba kembali memakai armor kesatria milik Hukalina dan langsung menyerang pasukan dari Kesatria Changyan. Saking kuatnya Shenmue, peri saja tak dapat menahan serangan darinya. Morena juga tak mampu berbuat apa-apa di hadapannya, bahkan serangan dari Ken saja tak mampu melukai Shenmue. Dan pada akhirnya, Shenmue berhasil dibuat tak berdaya oleh Gray yang tiba di sana bersama Jiu dan Clitty.
Baru saja tiba, Cliti nyaris saja terluka oleh Morena. Untung saja dengan cepat Jiu melindunginya. Jiu memberitahu mereka kalau sebenarnya Cliti tak ada hubungannya dengan tindakan Hukalina. 终于，抱歉，克拉提与修的。就算如此，卡莱纳家族也 Lalu Jiu meminta Ken untuk menyerahkan Apocalypse Seed kepada dirinya, karena dia mengaku bahwa dia itu sudah menemukan Apocalypse of Throne. Menurutnya, kekuatan dari Apocalypse sebenarnya terletak pada Shenmue. Sesudah itu, Jiu membacakan sebuah mantra-mantra yang pada akhirnya berhasil menyempurnakan Apocalypse. 既言破石，既迎启示之。 Dan terlihat sebuah gambaran dari masa lalu di mana Beast yang berhasil menyegel Beast. Jiu kemudian bergegas untuk mencoba mempelajari Apocalypse tersebut untuk mengungkap rahasia dari Star Wheel. 这是怎么回事？ 很快就会进。 Selepas itu, Cliti memberitahu Ken mengenai dirinya yang sebelumnya bertemu dengan York, yang mana kondisi York sangatlah aneh. Bahkan, Cliti saja hampir terbunuh olehnya. Dia juga menanyakan tentang apa yang Hukalina sebenarnya lakukan kepada Kesatria Changyan sebelumnya. Ternyata, pasukan Changyan sempat terpojok oleh ribuan pasukan Abyss yang dipimpin oleh Hukalina. Karena merasa terpojok, Ken memutuskan untuk melakukan sebuah sumpah pengorbanan demi menyelamatkan mereka semua. Namun sebelum sempat untuk menghabisi kata-kata sumpah, Duran pun mendorong Ken dan memutuskan untuk menggantikan Ken melanjutkan sumpahnya. Alhasil, sumpah itu membuat Duran lenyap. Tak hanya dirinya, seluruh pasukan dari Abyss juga lenyap dalam sekejap. Bahkan cukup membuat Hukalina sampai terluka parah. Mendengar cerita dari Ken, Cliti pun menjadi merasa bersalah. Dia juga mengakui kalau semuanya itu adalah ulah dari keluarga Kalina. Dan dia bersiap untuk menanggung segala akibatnya. Ken menyatakan bahwa bagaimanapun caranya, dia akan berusaha menemukan Hukalina untuk mencari kebenaran di balik semua ini. Jika Hukalina terbukti melakukan pengkhianatan, maka menurut aturan Throne, Hukalina harus dihabisi di tempat. 卡莱纳家族的一员，这是修道人教我的骑士第，只有这样做， 做的一切，都只是为了我。 这样我也必。 Di waktu yang bersamaan, Jiu telah berhasil mempelajari Apocalypse dan berhasil menemukan kebenaran dari segalanya. Di sisi lain, di Gua Abyss terlihat Hukalina yang sangat terluka parah akibat sumpah pengorbanan yang dilakukan oleh Duran. Pada waktu itu juga Hukalina merasa tersiksa dan kesakitan. Dia sekilas teringat pada ingatannya mengenai Cliti. Oleh karena itu, Abyss pun bergegas untuk bertindak, yang mana dia akan mengatur ulang ingatannya dan memberikannya kekuatan yang sangat besar. Alhasil, ingatannya mengenai Cliti secara perlahan mulai memudar. Setelah itu, Hukalina memerintahkan kepada semua monster untuk bergerak mencari keberadaan Beast. Balik kepada Jiu, dia menceritakan bahwa dia selalu ingin mencari tahu mengenai dari mana kekuatan Soulfire berasal dan mengapa kekuatan itu diciptakan. 相传是宇宙咒，是，宇宙并没有所谓的神。 Serta dirinya membaca peradaban kuno yang tak terhitung jumlahnya, Jiu menyimpulkan kalau kekuatan Soulfire terikat dengan hal yang disebut Speaker. Speaker merupakan keberadaan tetua di alam semesta. Mereka memahami misteri alam semesta dan bertekad untuk mempertahankan alam semesta. Hal ini dibuktikan oleh seorang interpreter legendaris yang pernah berkomunikasi secara samar dengan Speaker dalam beberapa bentuk. Orang itu hanya dapat mengkonfirmasi keberadaan Speaker, namun dia tak dapat melihat seperti apa bentuk Speaker sebelumnya. Hal yang membuat Yu sempat kebingungan adalah mengapa Speaker pada puluhan ribu tahun yang lalu memilih untuk memberikan benih Soulfire kepada orang-orang Throne. Yu berpikir kalau sebenarnya Apocalypse yang selalu dicari oleh Throne adalah manipulasi dari kekuatan Speaker yang sudah diwariskan ke Throne. Dengan kata lain, Apocalypse bisa dikatakan ada Soulfire atau api jiwa yang sudah diwariskan oleh Speaker bernama Beast kepada orang-orang Throne. Beast melemahkan kekuatannya dan memberikannya kepada Throne dan harapan suatu hari nanti dapat mengendalikan Apocalypse untuk menjaga alam semesta. Dalam proses penjaga operasi alam semesta, Speaker selalu berperang melawan kekuatan jahat. Di masa lalu, Biggs mengorbankan dirinya dengan menyegel Abyss di Star Wheel. Namun, seiring berjalannya waktu, segel Abyss mulai melemah.
Dan saat ini, Abyss telah terbangun setelah akan segera mengancam seluruh galaksi. Untuk kembali mengejar Abyss, Beast sudah mempersiapkannya dan menggunakan Holy Seed Apocalypse dan meninggalkan kekuatan Apocalypse yang paling murni. 力量启示，启示录为何在沉默身上？能维持不散。宣勇，可这也太巧，我们根本没有相遇。在我看来，言者早。 Mendengar penjelasan Jiu, Ken mengatakan sebagai kesatria turun, mereka tak boleh mengabaikan perintah dari speaker yang telah mempercayakannya kepada turun. Jadi dia mengumumkan bahwa operasi penyegelan Abyss akan segera dilakukan. Tak berselang lama, tempat mereka pun mulai bergetar dan para monster dari pasukan Abyss mulai bermunculan untuk menyerang dan mengepung mereka semua. Merespon hal itu, mereka semua pun memasang formasi dan bersiap untuk bertarung. Satu persatu prajurit kesatria Changyan dihabisi oleh para monster. Dan kini mulai berubah menjadi ganas serta tak terkendali yang menyerang kesatria Changyan. 我们该怎么办？克星球，我们必须尽快。士兵无法承受这里的深渊力。 Karena Mars terpojok, Ken memerintahkan Morena untuk menerobos ke arah depan agar segera pergi ke pangkalan Federasi baru. Sedangkan Ken dan pria akan mencoba menahan pasukan dari Abyss dari belakang untuk tetap menjaga formasi seluruh tim. Setelah Morena berhasil menerobos, mereka semua bergegas untuk mundur dan pergi keluar dari gua. Sampai di luar gua, Frey langsung membuat sebuah gempa agar jalan keluar gua mereka tertutup oleh reruntuhan. Sampai di pangkalan, mereka segera mengaktifkan perangkat pelindung energi. Akibat dari perangkat pelindung energi, monster-monster di luar sana sama sekali tak dapat melihat posisi mereka dan keberadaan dari tempat pangkalan Federasi baru. 团长限定在最低值，以防暴露。人火铠甲不能随意使用了。 Kembali ke dalam pangkalan, Ken menanyakan kepada Jiu mengenai petunjuk tentang lokasi spesifik dari Silent. Jiu kemudian menjelaskan kalau dia sedang menganalisis informasi yang ia kumpulkan sejauh ini mengenai tempat yang disebut sebagai dataran tinggi Luomu. Menurutnya, di sanalah dia merasakan energi Abyss yang sangat kuat dan juga menyebar di sekitaran sana, yang kemungkinan tempat itu berada di Silent. Tak berselang lama, Morena melaporkan tentang teleporter yang ditinggalkan oleh Hukalena pada beberapa tahun yang lalu, yang mana hal ini masih bisa digunakan. Dan sekarang Frey sedang mencoba memperbaiki teleporter tersebut. Maka dari itulah Ken memerintahkan untuk fokus memperbaikinya, karena teleport itu adalah satu-satunya cara aman agar bisa masuk ke Silent. Tapi karena tak ada koordinat yang akurat, Morena mengatakan kalau mereka tidak akan dapat terhubung dengan teleport yang tersisa di Silent. Di sisi lain, Clitty terlihat sedang menjenguk Chemo. Di sana juga, ia bahkan teringat kenangannya bersama Chemo sebelumnya. Hari demi hari, Clitty tampak masih menunggu Chemo untuk tersadar kembali di ruangannya. Hingga sampai di hari Chemo mulai terbangun. Baru saja tersadar, Chemo langsung mencari keberadaan dari sahabatnya, yakni Komandan Batalion kedua. Clitty kemudian mencoba untuk menahan Chemo, sehingga Chemo pun menjadi sedikit sensitif sampai menyinggung perasaan Clitty, dan mengatakan kalau kakaknya Clitty sudah menjadi monster sejak lama. Kemudian Chemo merasa frustasi karena rencana dia pergi ke Pandastar bersama teman-temannya tidak akan terwujud lagi. Setelah itu, secara mendadak, Komandan Batalion kedua bersama Wu dan Mali pun tiba. Hal demikian membuat Chemo menjadi sangat senang. Lalu mereka pergi menyelinap secara diam-diam. Dari percakapan antara Chemo dan Komandan Batalion kedua dapat disimpulkan kalau yang memperbaiki Komandan Batalion kedua ada orang-orang dari Tron. Setelah itu, Komandan Batalion kedua mengatakan bahwa dia menemukan beberapa kapal pengangkut. 这里是新联邦的一个屋子， 考了半天，这儿是个粮仓，能上天的那种船吗？ Sehingga mereka tidak harus pergi ke Demarga nomor 7 untuk pergi dari Starwheel ke Pandastar. Akan tetapi, kapal pengangkut itu perlu dirombak dan diperbaiki. Lalu, Chemo pun tiba-tiba merasa sakit perut dan buru-buru pergi menuju toilet. Saat tengah berlari, dia secara tidak sengaja menabrak Clitty. Di saat itu, secara kebetulan, Clitty menunjukkan kepada Chemo sebuah radio yang bersuara terdengar seperti Asura dan Clipper Ghost. Bahkan, Chemo dapat berkomunikasi dengan mereka berdua lewat radio tersebut. 机灵鬼，正是在
Kriti menjelaskan kalau sebelumnya Denny sempat menyalin memori Asura dan Clipper Ghost dan memasukkannya ke dalam mesin radio tersebut untuk sementara waktu. Kriti juga menjanjikan jika ada kesempatan untuk pergi ke Tron di masa depan, dia akan memberikan sebuah robot pengganti untuk Asura dan Clipper Ghost. Setelah itu, Komandan Batalion kedua dan Cemo pergi berjalan lagi hingga tiba di sebuah tempat yang sepertinya adalah gudang. 不听，难过，晚了。员外，失错。哎呦，我这是怎么想的呀？那么久呢？都得舞起来！有德小长。这 Di sana, Komandan Batalion kedua dan Cemo menemukan sebuah ruangan yang berisi tubuh robot yang mana sebagian besar rusak karena pertempuran. Cemo sebagai mekanik berencana memperbaikinya agar Asura dan Clipper Ghost memiliki tubuh masing-masing dan tidak hidup sebagai mesin radio lagi. Nah, sayang sekali episode pada hari ini harus bersambung dulu. Oke, sekian dulu pada video kali ini. Untuk video selanjutnya akan segera hadir. Jadi bagi kalian yang ingin mengikuti series ini, langsung klik subscribe dan aktifkan loncengnya. Oke, terima kasih yang sudah menonton video sampai habis. Jika kalian suka pada video ini, klik like dan share ke teman-teman kalian tentang channel ini. Dan ditunggu aja kelanjutannya. Oke, sampai jumpa di video selanjutnya.